Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sekali lagi, oleh karena kemurahan Tuhan kita berdiri bersama-sama. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau ajaib. Selamanya Kau ajaib bagiku. Selamanya Kau hebat. Selamanya Kau hebat bagiku. Satukan hati kita berdoa. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan inilah waktu terbaik yang telah Engkau kurniakan dalam kehidupan kami, untuk bersekutu bersama-sama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk waktu ini, dan terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan, kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Kami berdoa untuk sanak saudara kami, rekan-rekan seiman kami yang hari ini mungkin masih dalam persiapan perjalanan, atau mungkin bagi mereka yang belum bisa hadir di tempat ini Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan juga menyertai mereka yang mungkin menyaksikan di rumah. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami serahkan segenap kehidupan kami untuk melayani-Mu Tuhan di dalam ibadah ini. Biarlah Tuhan Engkau yang berhadirat atas kami di sepanjang ibadah kami. Engkau Tuhan yang dimuliakan di dalam ibadah kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Imam-imam yang terlibat di dalam pelayanan ini, bahkan seluruh sidang jemaat-Mu akan diurapi oleh Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Saya sapa semuanya, Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang ada di tempat ini maupun yang menyaksikan di rumah. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua, dan juga salam kemerdekaan bagi kita semua
Kita bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, baik secara rohani maupun juga di tempat ini kita berada di Indonesia. Kita telah berada di dalam kemerdekaan kita, tapi kita tetap bersyukur apapun yang kita alami, banyak perjuangan yang kita alami, tapi kita yakin bahwa di dalam Tuhan akan selalu ada kemenangan. Hari ini kita akan lanjutkan pujian kita. Kita akan angkat satu pujian, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Sekali lagi, tak terukur, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Katakan layaklah, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. sekali lagi, tak terukur, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. sekali lagi kita angkat pujian ini. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Katakan layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa ragaku. Kita
Kita bersyukur memiliki Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang hidup. Bangsa kita ini dimerdekakan oleh para pejuang-pejuang yang begitu hebat dengan mencucurkan darah. Kita punya pahlawan yang begitu sangat luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia pahlawan kita yang menyelamatkan kita dari dosa, dari perbudakan dosa. Kita bersyukur untuk hari ini, kita bersuka cita, kita bangkit berdiri bersama-sama, kita angkat pujian. Kukan bangkit. Kita bangkit menyatakan kebenaran Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sekali lagi mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari umat pemenang. Dalam bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Kita angkat pujian dari awal. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Sekali lagi, mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dalam katakan bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan sekali lagi, bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan
kebenarannya, bukan bangkit. Nyatakan kebenarannya, sampai setiap lutut bertahu, semua lidah mengaku. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, katakan dialah Tuhan. Dialah Tuhan, dialah Raja. Dialah Raja. Ya Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan. Waktunya bagi kita untuk bangkit, menyatakan kemuliaan Tuhan, menyatakan kebenaran Tuhan pada siapapun, karena kitalah saksi-saksi Kristus. Bapak Ibu, di kesempatan ini saya berikan kesempatan kepada paduan suara yang akan memuji Tuhan. Waktu dan tempat saya persilahkan.
Puji Tuhan. Kita bersyukur seperti pujian tadi, di dalam segala keadaan kehidupan kita, ketika kita bersama dengan Tuhan akan selalu ada kekuatan. Saat ini terbuka kesempatan juga bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin rindu untuk bersaksi, baik pengalaman hidup maupun kesaksian melalui pujian. Jika ada, saya persilahkan. Oke, tidak ada ya, mungkin di lain kesempatan. Tapi jangan pernah berhenti untuk tetap menyaksikan kemurahan Tuhan yang kita alami supaya orang lain juga bisa dikuatkan. Saat ini kita akan siapkan kehidupan kita, hati kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mengangkat satu pujian, hanya dekat Allahku. sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Katakan ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu kita berdiri bersama-sama, bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu kepada yang Bapak saya persilakan.
Tiada keindahan yang terindah selain kami boleh berada senantiasa bersama dengan Tuhan. Baik di dalam keadaan susah, duka, atau bahagia, senantiasa beserta dengan Engkau Tuhan, sehingga jiwa kami ditenangkan, menjadi stabil, dan kami boleh tetap sadar akan kedaulatan Tuhan yang berlaku atas kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami memerlukan firman Tuhan. Kami memerlukan ibadah semacam ini. Kami bukan penonton, tetapi kami adalah mengikut sertakan kehidupan kehadiran kami. Oleh karena kami membutuhkan ini semua bagi ketenangan jiwa roh kami. Oleh sebab itu Tuhan, selagi masih ada kesempatan, masih ada kemampuan, masih ada sarana, biarlah Engkau menggairahkan hati kami, menggairahkan kehidupan ini untuk senantiasa mendekatkan diri kepada hadirat-Mu Tuhan, supaya segala apa yang Engkau kehendaki di dalam kesempatan-kesempatan akhir yang ada di dunia ini, kami boleh memasuki dengan suatu kebahagiaan surgawi. Terima kasih Tuhan, kuasai pikiran, perasaan, dan tingkah laku kami di dalam kami beribadah, agar nama Tuhan dipermuliakan dan ibadah ini berhasil dan mendatangkan kebahagiaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita masih berada di dalam suasana kemerdekaan, saudara ya. Dan kita tahu apa arti dari kemerdekaan itu. Kemerdekaan itu bukan sesuatu yang kita dapatkan begitu saja, tetapi sebagaimana sejarah itu menceritakan bahwa kemerdekaan itu harus diperjuangkan. Oleh karena tidak ada kemerdekaan itu yang diterima dengan cuma-cuma, kecuali kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Mengapa? Oleh karena Tuhan kita itu Tuhan yang Maha Tahu bahwa kita tidak akan sanggup untuk melepaskan diri dari penjajahan. Kalau dunia ini, saudaraku, kita merdeka dari penjajahan sesama kita. Tetapi di dalam kerohanian, penjajahan dalam kehidupan rohani kita ini adalah penguasa-penguasa udara, yaitu kuasa-kuasa penghulu-penghulu kegelapan, yaitu iblis atau setan. Dan kita tidak punya kemampuan untuk melepaskan diri dari penjajahan mereka. Mengapa? Oleh karena kita sudah menjadi hamba dosa. Orang yang melakukan perintah Tuhan adalah hamba. Maka jikalau kita ditundukkan oleh kuasa-kuasa penghulu-penghulu dunia ini, maka kita menjadi hamba-hamba dosa dan tidak bakalan kita ini akan lepas dari penghambaan atau perhambaan semacam itu, kecuali kalau Allah itu tidak memberikan kasih karunia kepada kita melalui Kristus Yesus. Tetapi saudaraku, kita melihat bahwa bekas-bekas penjajahan itu selalu ada di dalam kehidupan orang yang terjajah. Baik itu secara rohani, baik itu secara jasmani. Kalau kita tahu, saudara ya, kita membaca suatu cerita tentang Israel,
bagaimana dia dijajah di tanah Mesir. Ini sangat ironis, ini sangat menyakitkan, saudaraku. Indonesia ini dijajah oleh Belanda di tempat kediaman bangsa Indonesia ini sendiri. Masih ada kemampuan perlawanan, tetapi saudara bisa bayangkan sekelompok bangsa, satu bangsa yang dibawa di tempat yang asing baginya, dan kemudian dia dijajah di sana. Mau jadi apa ini? Ratusan tahun tanpa harapan, tanpa sesuatu yang bisa diandalkan. Penderitaan yang sedemikian hebat. Kalau saya baca, saudaraku, dalam kejujuran firman Tuhan, bagaimana bangsa Israel ini pada waktu dimerdekakan, dia keluar dari tanah Mesir. Dia satu bangsa yang sangat rusak. Dia bangsa yang sangat bodoh, sangat tertekan mental fisiknya, dan dia tidak mempunyai suatu tata krama yang bagus. Dan dia adalah jiwa yang sakit, yang sering memberontak terhadap pemimpinnya. Bahkan yang lebih lagi, saudaraku, saya baca itu hampir saya tidak percaya. Bagaimana orang-orang Israel ini pada waktu dia berjalan di padang gurun, jangankan untuk sesuatu yang baik, untuk buang hajat aja, itu mereka tidak mampu dengan cara yang betul. Sampai Allah itu harus memberitahu mereka bagaimana cara mereka itu untuk buang hajat. Kan sudah kebangetan itu, saudaraku. Bodohnya itu sudah lebih dari hewan, kemprohnya itu sudah lebih dari hewan. Kalau saudara jeli membaca firman Tuhan, saudara akan nemukan itu. Kalau saudara ada waktu di rumah, klik aja Alkitab itu, sekop. Siapa yang sudah pernah baca di sini? Nah, Mbak Ari. Siapa lagi? Nah, Ibu Ari. Siapa lagi? Orang Israel itu, saudaraku, pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir, mereka itu begitu mewarisi kebodohan, kedunguan, kemiskinan, bukan lagi miskin, melarat. Kalau Tuhan tidak tolong, saudaraku, pada waktu dia keluar dari Mesir, kalau Tuhan tidak menghukum Mesir, maka Israel ini keluar dari Mesir merdeka bukan untuk hidup, tapi untuk mati dia di padang gurun. Tetapi kalau kita baca, saudaraku, bagaimana Allah itu berintervensi di dalam nasib bangsa Israel pada waktu Israel dikeluarkan dari tanah Mesir. Israel ini merupakan bangsa yang kaya raya. Siapa yang pernah baca itu? Sejarah Alkitab itu begitu, saudaraku. Jadi Israel itu dikeluarkan dari Mesir, sekalipun masih bodoh, tetapi dia adalah bangsa yang kaya raya. Dia mendapatkan harta dari orang-orang Mesir yang Tuhan ubahkan hatinya untuk mengasihani orang Israel. Sehingga dia bisa berjalan sampai menuju tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Orang yang dijajah itu, saudaraku, biasanya mereka itu akan mewarisi bukan hanya kemiskinan, tapi kemelaratan. Melarat itu miskin yang tidak terkendali, saudaraku. Mewarisi perasaan-perasaan kebencian, sakit hati. Mewarisi rasa curiga satu dengan yang lain. Kemalasan, keputusasaan, ketidakberdayaan. Itu diwariskan dari akibat penjajahan. Ada rasa dendam, iri, dengki, dan kemudian
ada perasaan minder, merasa tidak berharga. Saudara, usia saya berjalan 75 tahun. Saya lahir 3 tahun setelah Indonesia merdeka, 48. Masa kanak-kanak saya masih mengalami sisa-sisa kehancuran Indonesia ini. Betapa sulitnya pada waktu itu untuk mencari kehidupan di Indonesia yang ditinggalkan oleh Belanda dan diberikan bom waktu untuk terjadi pemberontakan-pemberontakan. Bukan lagi kita melawan Belanda, tetapi justru bom waktu itu dari intern negara ini sendiri. Betapa susahnya waktu itu. Belanda dengan politiknya yang terkenal yaitu divide et impera, artinya memecah belahkan antara suku-suku, antara agama, antara kepercayaan dan lain sebagainya. Sehingga pada waktu Belanda itu meninggalkan Indonesia, maka kekacauan itu semakin luar biasa sehingga bangsa ini takut dan mengatakan, ada yang mengatakan, waduh kok enakan zaman londo biyen. Tetapi Tuhan itu intervensi kepada Indonesia. Seizin Tuhan, Jepang itu masuk. Justru oleh karena Jepang itu masuk, saudaraku, harkat dan martabat bangsa Indonesia itu dipulihkan. Saya masih ingat, saudaraku, cerita dari papa saya. Jepang itu militernya kan suka ngelatih tentara Indonesia itu. Orang Indonesia itu diajak perang. Sebetulnya Jepang itu tidak kebaikan. Dia itu mendidik orang Indonesia itu untuk perang itu membelani dia gitu, perang sama sekutu. Tetapi justru Tuhan pakai waktu itu. Jepang itu kalau ngelatih orang-orang Indonesia, ini papa saya yang cerita ya. Orang Indonesia itu kan kebanyakan kan lembut. Jadi kalau ketemu sama orang, apalagi orang itu dianggap lebih tinggi dari dia, maka biasanya orang Jawa itu kan tunduk. Itu dikaplok, saudaraku, sama orang Jepang itu. Kalau matanya lihat tanah itu dikaplok, ditempelengi, saudaraku. Sampai orang itu tadinya takut jadi marah. Jadi marah, mendelik dia. Karena dia merasa, saya ini tidak salah kok ditempelingi gitu. Mendelik. Nah, kalau sudah pemuda itu mendelik matanya gini, Jepangnya itu ketawa, Joto Korea, Joto Korea. Jadi ini yang bagus, seharusnya begini. Jadi bangsa yang bagus itu seharusnya begini, jangan tunduk-tunduk. Nah, sejak itu harkat dan martabat dari pemuda-pemuda Indonesia ini dibangkitkan juga melalui penderitaan. Tetapi seizin Tuhan juga, Jepang itu akhirnya ya kalah di bom sama Amerika, sehingga dia sudah tidak mampu perang lagi. Maka Indonesia sejak lama mempersiapkan dirinya, maka muncullah pemimpin negara ini, dan dia memproklamirkan kemerdekaan itu dengan waktu yang tepat dan dengan tanggung jawab yang berat. Untuk merdeka itu perlu, saudaraku, pengorbanan darah dan air mata, perlu pengorbanan nyawa. Tetapi yang lebih berat lagi, saudaraku, bukan hanya kemerdekaan itu, tetapi bagaimana kita ini mengisi kemerdekaan itu tidak kalah beratnya, saudaraku. Oleh karena musuh kita itu adalah kebodohan, kemelaratan, dan segala macam keputusasaan, kebencian, itu ada di dalam, dan itu harus dikikis. Dan pengikisan itu tidak bisa hanya secara jasmaniah, tetapi rohani kita pun juga harus dibentuk.
supaya di dalam roh kita, di dalam batin kita, ada damai sejahtera yang Allah berikan. Bukan sesuatu yang dikatakan rohani, tetapi justru memompahkan kebencian, kedengkian, pembalasan dan lain sebagainya. Ini rusak, saudaraku. Tetapi tidak demikian dengan kita. Tuhan memerdekakan kita dengan satu maksud yang sangat baik, dan Dia mau, saudaraku, supaya kita mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Kita dimerdekakan dari dosa, kita dimerdekakan dari iblis, dan kita diberi kesempatan untuk mengisi kemerdekaan kita itu dengan apa? Dengan melayani Tuhan, saudaraku. Dengan melayani Tuhan. Kita buktikan itu di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang pertama. Galatia 5, ayat 1. Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Kristus itu yang memerdekakan kita. Terus? Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Iya. Jadi saudaraku, kemerdekaan itu tidak bisa kita kerjakan sendiri. Oleh karena musuh kita ini bukan musuh yang fakta yang bisa kita lihat. Tetapi musuh kita itu adalah penghulu-penghulu udara. Dan untuk memerdekakan kita dari hal-hal semacam itu, hanya kasih karunia Allah melalui Kristus Yesus yang mengatakan kita ini sungguh-sungguh dimerdekakan. Itu sudah dilakukan oleh Tuhan. Tetapi saudaraku, kita ini punya tanggung jawab. Kita ini dimerdekakan bukan hanya untuk begini-begini saja. Tetapi itu Tuhan mau supaya kita ini bertanggung jawab dengan kemerdekaan itu. Dikatakan berdiri teguh. Artinya kita ini betul-betul menghargai kebaikan Tuhan. Kita jangan bergeser dari Dia, tetapi kita mituhu, kata orang Jawa, tulus di hadapan Dia, loyal, setia, menghargai akan segala kebaikan Tuhan. Dan jangan kita masuk kembali di dalam kuk perhambaan. Saudara, ayat ini mengingatkan kita loh saudaraku. Jadi kalau kita ini sudah dimerdekakan, apa yang harus kita lakukan? Dan firman Tuhan ini juga ngomong, jangan mau lagi. Mau enggak mau itu urusan kita loh saudara. Kalau kita mau, kita ini dijajah lagi loh. Tetapi kalau kita enggak mau, ya Tuhan akan menolong. Tergantung kita. Makanya Indonesia ini hebat, saudara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Tetapi orang Kristen kadang ragu. Sekali selamat, durung karuan nek selamat, repot, saudara. Kalah sama Indonesia. Seharusnya orang-orang Kristen itu punya semboyan, kalau disuruh milih, dia pasti milih yang bagus. Sekali selamat, tetap selamat. Alasannya apa? Karena saya tidak mau tidak selamat. Lah ya itu saudaraku. Ini firman Allah yang menyuruh kita begitu. Bukan saya ngarang, bukan. Lah kalau kita tidak mau dan kita berserta dengan Tuhan, siapa lawan kita? Tidak ada. Ya. Tapi kita tidak berdiam sampai di situ saja saudaraku. Ayat yang ke-13.
Ayat yang ke-13 demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kita dipanggil memang untuk dimerdekakan. Terus, Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. gunakan itu, kemerdekaan itu yang datang dari Tuhan. Bukan untuk kita bersombong dan kemudian kita merasa bahwa kita ini bisa berbuat macam-macam karena kita dapat jaminan dari Tuhan. Itu yang salah itu. Kebanyakan orang Kristen kan gitu mikirnya. Sekali selamat tetap selamat. Oleh karena itu kita boleh berbuat dosa. Itu bodoh banget itu. Dia tidak baca di dalam Galati 5 ayat 1 tadi. Kita diselamatkan. Memang kamu dipanggil oleh Tuhan untuk dimerdekakan. Tetapi jangan isi kemerdekaan itu kembali dengan kesempatan hidup di dalam dosa. Jadi kita harus berjaga-jaga di dalam kasih karunia Allah ini untuk tidak memilih dosa. Manusia itu dikasih hak memilih soalnya, saudaraku. Kedaulatan ada di tangan Tuhan, pilihan ada di tangan kita. Kalau manusianya mau memilih dosa, ya itu urusan manusia sendiri. Tetapi kalau manusia itu bertahan, maka firman Allah mengatakan berbahagialah orang yang teraniaya oleh karena Kristus. Karena roh kemuliaan Allah itu ada padanya. Ini tidak main-main loh saudaraku. Jikalau kita ini menderita oleh karena Kristus, oleh karena kita mau hidup di dalam kebenaran Tuhan, urusannya bukan dengan kita itu si iblis. Si iblis itu akan berurusan dengan Allah. Jadi di sini roh kemuliaan Allah itu akan melindungi kita. Bagaimana seorang Kristen yang sudah merdeka kok bisa balik berbuat dosa? Oleh karena memang dia mau untuk melakukan dosa. Itu aja jawabnya. Tidak ada yang lain. Kalau tidak mau, maka roh kemuliaan Allah itu akan menaungi orang itu. Sehingga dia hidup di dalam kesejahteraan Tuhan. Jangan mengisi kesempatan itu untuk hidup dalam dosa. Terus, Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. melainkan layanilah. Jadi orang yang merdeka itu saudaraku, dia harus hidup di dalam pelayanan. Oleh karena itulah yang harus dia lakukan untuk mengumpulkan segala harta-harta surgawi, segala kebaikan-kebaikan yang bisa dia kerjakan, yang akan menyertai dia pada saat dia kembali ke rumah Bapa. Jadi ini yang perlu kita mengerti saudaraku, sehingga kita tidak dibodoh-bodohin, ya. Melayani. Kalau orang itu tidak lepas dari dosa, saudaraku, Tuhan mengatakan jangan melayani. Oleh karena nanti orang itu akan tertuduh dengan nuraninya. Karena iblis itu adalah bapak segala penuduh, bapak segala pembohong, bapak segala pembunuh. Dan dia beredar di dunia ini untuk mencari kesalahan-kesalahan anak-anak Tuhan. Dan dituduhkan di dalam hati nuraninya. Dan juga dituduhkan di hadapan Allah. Saudara tahu cerita itu, Ayub? Adakah engkau melihat hambaku Ayub? Tahu Tuhan. Kemudian Tuhan mengatakan, bukankah hambaku itu orang yang begini, begini, begini? Ayub mengatakan, iya Tuhan, oleh karena engkau melindungi. Tapi coba, engkau tarik perlindunganmu. Iblis itu sifatnya gitu, saudara.
Itu Ayub loh itu dicobai kayak gitu. Apalagi kita. Selagi kita berlumur dengan segala dosa, berlumur dengan segala yang tidak beres, kemudian kita mau melayani Tuhan, apa yang terjadi? Hancur kita. Saya sendiri, saudaraku, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai orang yang mengambil pelayanan, seringkali saya itu gentar, saudaraku. Setiap kali saya mau berdiri di belakang mimbar, saya selalu mengoreksi kehidupan saya. Apa Tuhan yang tidak beres? Oleh karena sebagai manusia saya sadar, saudaraku, kelemahan-kelemahan itu masih melekat dalam kehidupan manusiawi. Oleh sebab itu kita harus betul-betul mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya pada saat kita melayani, jangan ada tuduhan itu masuk di dalam hati kita, sehingga apa yang kita katakan itu hambar dan mempermalukan diri kita sendiri. Ini yang kita harus sadari, saudaraku. Bagaimana seorang itu harus melayani. Melayani itu dengan kesungguhan. Melayani itu adalah pelayanan yang tanpa cacat celah. Sebagaimana pada waktu tabernakel itu dibangun, Tuhan menunjukkan satu maket, suatu contoh kerajaan sorga. Musa melihat dan Tuhan mengatakan, engkau harus membangun bait Allah itu semacam itu. Jangan ada salahnya. Kemudian ada Aholiab Besaliel yang dia diberi karunia oleh Allah, hikmat juga untuk melihat dan mencontoh membuat di bumi. Persis apa yang dia lihat, tidak boleh beda. Pelayanan itu harus begitu, saudara. Pelayanan itu tidak boleh dikorup. Pelayanan itu harus full. Kalau tidak sanggup, ya tidak sanggup. Tapi kalau sudah sanggup, harus konsisten. Itulah melayani. Jikalau kita melayani sedemikian, maka kemerdekaan kita itu akan menunjukkan bukti-bukti bahwa kita melayani di dalam sukacita. Saudara tahu, hukum Taurat itu mengingatkan kita akan dosa. Tetapi sebaliknya, jikalau hukum Taurat itu sudah dihilangkan kuasa penuduhan, kuasa penghukumannya itu, justru hukum Taurat itu akan berubah menjadi hukum kasih. Kita baca ayat yang ke-14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini. Hukum yaitu, Taurat itu justru tadinya itu mengingatkan kita kepada dosa. Hukum Taurat itu mengingatkan kita kepada hukuman-hukuman yang mengerikan. Harus begini, harus begitu, mesti gini, mesti gitu, kurang ini, kurang itu. Tetapi jikalau kemurahan Tuhan itu sudah datang, saudaraku, maka hukum Taurat yang begitu keras itu, dia akan kita nikmati sebagai suatu hukum kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu yang dinamakan orang melayani dengan suatu sukacita dari Tuhan. Saudara. Nah, sekarang saya ingin masuk lebih dalam lagi, saudara. Di dalam perjalanan kehidupan kita ini, saudaraku, Tuhan mengingatkan, hati-hati, oleh karena kemerdekaan itu perlu, dan kemerdekaan itu sangat mahal, dan kemerdekaan itu lebih mahal lagi, harus bagaimana cara kita mengisinya. Sedangkan kita ini masih
di dunia, saudaraku. Ini saya beralih kepada hal-hal yang rohani. Kita ini manusia-manusia ilahi, tetapi kita ini masih di dalam dunia. Mari, saudaraku, saya akan mengajak saudara untuk membaca di dalam surat Wahyu. Surat Wahyu. Kita belajar dari salah satu jemaat dari Wahyu pasal yang kedua. Kita belajar dari jemaat di Pergamus. Kita baca mulai ayat yang 12. Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Kepada jemaat di Pergamus. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Tuliskan kepada jemaat yang di Pergamus. Terus. Inilah firman Dia. Inilah firman Yesus. Yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Pedang tajam bermata dua. Terus. Aku tahu di mana engkau diam. Iya. Yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Iya. Sekarang kita tahu, saudaraku. Kita ini anak-anak Tuhan, orang-orang yang sudah dimerdekakan. Kita dalam perjalanan untuk menuju kerajaan Allah. Tetapi Tuhan mengingatkan, aku tahu di mana engkau ini sekarang berada. Di dunia. Dunia ini apa? Dunia ini tempat takhta iblis. Paham saudara? Perjalanan kita ini tidak enak-enak. Dan saudara tahu iblis itu seperti singa yang mengaum. Dan dia berjalan di sekeliling kita, siap untuk menelan kita hidup-hidup. Bayangkan kalau kita ini tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Betapa gampangnya kita ini akan jatuh. Sekalipun kita ini sudah dimerdekakan. Tapi kalau kita berada di dalam niat pelayanan, maka kekuatan Allah itu menyertai kita. Ini rahasianya, saudara. Jangan sampai orang Kristen itu nganggur. Kalau orang Kristen itu nganggur, saudaraku, dia rentan, dia lemah, oleh karena dia tidak berserta dengan roh Allah. Di tempat takhta iblis engkau berada. Terus? Dan engkau berpegang kepada namaku. Dipuji oleh Tuhan. Engkau Pergamus. Di tempat yang sedemikian engkau masih berpegang dengan imanmu. Terus? Dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Dan imanmu itu teguh sekalipun engkau melihat apa? Melihat zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di depan kamu, di mana iblis itu diam. Seringkali saudaraku kita melihat, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita melihat aniaya di dunia ini, di takhta iblis ini. Bagaimana orang-orang yang beribadah kepada Kristus itu mengalami aniaya semacam itu. Maka kita juga harus waspada, saudaraku. Dalam hal ini bukan untuk mengecilkan hati kita, loh, tidak. Tetapi untuk mengangkat kewaspadaan kita, supaya kita sadar di mana sekarang ini kita berada. Masih di dunia. Ya. Sekalipun kita ini merdeka, kita ini anak-anak Tuhan. Saudara ingat doa Tuhan Yesus. Aku tidak meminta mereka itu diangkat ke surga. Tetapi mereka itu aku doakan supaya Allah itu melindungi. Oleh karena mereka itu milikmu, kata Yesus. Dan juga aku berdoa, bukan hanya untuk mereka, tetapi aku berdoa juga bagi orang-orang yang
mempercayai pemberitaan mereka. Generasi. Doa Tuhan Yesus itu masih berlaku untuk saat ini, saudara. Kita masih berada di dunia, Tuhan mau supaya kita ini hidup di dalam melayani Tuhan. Ayat 14 di dalam Wahyu 2 tadi. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam. Tidak semua. Kalau saudara baca teliti ayat-ayat ini. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu. Tidak semua. Di antara kita. Di antara anak-anak Tuhan. Di antara hamba-hamba Tuhan. Di antara anggota-anggota sidang jemaat. Tidak semua. Tetapi itu sangat membahayakan. Beberapa minggu yang lalu kita menjumpai cerita tentang Achan. Achan itu seorang Israel, suku Yehuda. Dia seorang pemimpin kelihatannya. Tetapi dia melakukan suatu kejahatan di dalam rombongan itu. Sehingga apa? Sehingga kehancuran itu bukan hanya untuk Achan, tetapi juga untuk seluruh Israel mengalami kekalahan dari kota Ai yang kecil itu. Ini yang membuat, saudaraku, perjalanan hidup kita ini tersendat-sendat, tertipu oleh iblis, oleh pengajaran-pengajaran yang tidak memfokuskan dalam hal kekudusan, tidak memfokuskan di dalam pentingnya kita ini melayani, hanya memfokus di dalam perkara-perkara yang biasa-biasa. Tetapi seharusnya tidak demikian. Firman ini harus terbuka bagi kita untuk kita belajar, saudaraku, supaya kita jangan masuk di dalam rencana iblis yang merusak kemerdekaan kita. Ulangi. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam. Nanti kita belajar siapa Bileam ini, saudara. Yang memberi nasihat kepada Balak. Kita nanti belajar siapa Balak ini. Untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Iya. Jadi Tuhan mengingatkan supaya kita mengerti di dalam hal ini. Kita boleh belajar firman Tuhan supaya kita jangan tertipu. Ya. Bileam ini, saudaraku, untuk sekedar kita tahu, Bileam ini adalah seorang nabi. Murni dia nabi. Tetapi dia itu nabi bukan dari Israel. Dia itu nabi di luar Israel. Loh, kok ada nabi di luar Israel? Ada. Ayub itu nabi bukan? Nabi. Dia orang Israel? Tidak. Nuh, dia nabi. Dia orang Israel? Tidak. Teman-temannya Ayub, Bildad, Elihu, siapa itu juga nabi-nabi. Tetapi dia bukan orang Israel. Termasuk Bileam. Bileam ini ada orang yang menafsirkan. Dia ini turunan dari Midian. Orang suku Midian. Sedangkan Midian ini, saudaraku, adalah anaknya Abraham. Bayangkan, saudaraku. Anak Abraham dari Ketura. Sehingga Bileam ini ada ikatan darah dengan Abraham. Pantas kalau dia itu bisa memperoleh karunia nabi.
Dan Nabi Bileam ini bukan nabi abal-abal, saudara. Dia adalah seorang nabi yang orang Jawa mengatakan sidik waskito, weruh sadurunge winarah. Dan dia mempunyai suatu karunia sabdo pandito ratu, apa yang dia katakan itu akan terjadi. Dia mempunyai pandangan mata yang tajam untuk melihat nasib masa depan sebuah bangsa. Dan telinganya mendengar suara Allah secara langsung. Hebat enggak? Tetapi saudaraku, Bileam ini adalah seorang nabi di luar Yahudi, di luar Israel. Dia punya satu sikap yang tidak baik, ialah dia mengkomersilkan segala karunia-karunia Tuhan itu untuk mendapatkan uang. Hati-hati. Ini pengajaran-pengajaran yang datang dari hamba Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan, yang punya mujizat-mujizat besar, tetapi hendaknya jemaat Tuhan bisa melihat apa yang menjadi motivasi dari orang-orang semacam ini. Oleh sebab itu, Tuhan mengatakan ada satu yang aku tidak suka, yaitu tentang pengajaran Bileam yang ada padamu. Kita baca 2 Petrus 2 ayat 15. 2 Petrus 2 ayat yang ke-15 demikian. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka. Ajaran ini menyesatkan. Terus Lalu mengutuki jalan Bileam, iya, anak Beor, iya, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. yaitu saudaraku. Jadi menggunakan, ya kasarnya gitu, menggunakan agama, membungkus segala kebusukan itu dengan agama. Sekarang kan usum, misalnya. Apa saja, barang yang maksiat sekalipun, kalau itu sudah dilabel dengan agama, segala macam agama itu menjadikan sesuatu yang bisa menipu orang-orang percaya. Oleh karena kebodohannya masih belum lenyap, ya. Sehingga gampang dimotivasi untuk mencari hal-hal yang bukan rohani tetapi jasmani, kekayaan dan lain sebagainya. Ini yang celaka, saudaraku. Ini ajaran Bileam bin Beor. Terus, Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. kita tentu tidak bisa membaca seluruhnya, saudara ya. Oleh karena ini kalau diterangkan tentang Bileam dan Balak ini, mungkin 2 jam tidak selesai. Tapi saya cut aja. Bileam ini begitu modelnya, dan kemudian dikatakan Bileam ini sekalipun dia itu seorang nabi, pada waktu dia menjalankan misinya untuk mencari uang ke Balak, maka Allah itu menunjukkan betapa bodohnya ini seorang nabi apabila matanya sudah melihat kepada kekayaan dunia. Sehingga pada waktu dia di perjalanan itu, Allah mengirimkan malaikatnya untuk menghadang. Sehingga keledai yang ditunggangi oleh Bileam itu tidak berani lewat, menyimpang. Bileam itu biasanya matanya itu sidik waskito, dia bisa melihat. Tetapi waktu itu dibutakan oleh Tuhan. Keledainya itu lebih pinter, lebih sakti dari dia. Sehingga keledai itu bisa melihat malaikat. Bileam tidak bisa. Bileam marah, dipukul keledainya itu. Keledainya itu jalan,
Malaikat itu menghadang di tempat yang sempit. Keledai itu saking takutnya kepada malaikat, dia jalan mepet-mepet tembok sehingga Biliam itu kakinya kecepit tembok. Marah Biliam, keledainya dipukul. Sampai pada akhirnya malaikat itu berdiri tepat di hadapan keledai itu. Maka keledai itu tidak berani jalan, dia deprok. Biliam itu marah sekali kepada keledai itu. Dia mengatakan, kalau tanganku ini ada pedang, aku bunuh kamu. Oleh karena kamu mempermainkan aku. Keledai itu protes, saudaraku. Keledai itu bisa ngomong. Ini cerita sekolah minggu ini. Sekolah minggu pernah diajarkan enggak itu Biliam? Pernah? Nah, itu asik itu. Fabel. Ya, ada keledai bisa ngomong. Ngomongnya pinter lagi. Bukankah aku ini keledaimu yang kau pakai seumur hidupmu? Pernahkah aku berbuat begini? Loh, bisa tanya loh saudaraku. Keledai pinternya kayak gitu. Sampai akhirnya Biliam itu, biarpun dia seorang nabi, dia harus mengakui kebenaran keledai itu. Sehingga Biliam itu mengatakan, iya, kamu tidak pernah berbuat kayak gini. Nah, pada waktu Biliam itu sudah ngaku sama keledai itu bahwa dia lebih goblok dari keledainya, maka malaikat itu menampakkan diri. Maka malaikat itu mengatakan, untung keledaimu ini yang menghindar dari aku. Coba kalau keledai ini tidak menghindar dari aku, kamu yang saya bunuh dan keledai ini saya lepaskan. Hati-hati, saudaraku. Motif seorang hamba Tuhan, dia bisa menjadi bodoh sebodoh-bodohnya lebih dari keledai. Tetapi, saudaraku, Biliam ini, dia tidak menyadari hal itu. Dia tetap datang kepada Balak. Nah, untuk itu kita akan melihat cerita ini, saudaraku. Cerita ini saya akan skip aja supaya tidak berkepanjangan. Kita lihat di dalam Bilangan pasal yang ke-22 ayat yang kedua. Bilangan pasal yang ke-22 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Balak memanggil Bileam. Iya. Balak bin Zippor melihat. Balak ini Raja Moab. Ya, Raja Moab. Apa yang terjadi dengan dia? Balak bin Zippor melihat segala yang dilakukan Israel kepada orang Amori. Maka sangat gentarlah orang Moab terhadap bangsa itu karena jumlahnya banyak. Lalu muak dan takutlah orang Moab karena orang Israel. Iya. Ternyata saudaraku, di dalam perjalanan Israel itu keluar dari Mesir, dia mengalami banyak halangan, banyak musuh yang menentang dia untuk merdeka, untuk mencapai tanah perjanjian. Sehingga Allah itu menyertai Israel itu. Dan saudara ingat, Israel itu selalu menang di dalam pertempuran. Di dalam kitab Ulangan sering saya bacakan bahwa kemenangan Israel itu bukan karena hebatnya Israel, tetapi oleh karena musuh Israel itu juga menjadi musuh Allah. Oleh sebab itu Allah mengizinkan musuh itu dikalahkan oleh Israel. Bukan Israel itu hebat, saudaraku. Jadi kalau kita berjalan kemudian kita memperoleh kemenangan-kemenangan rohani, jangan kita itu mengangkat diri kita, oh aku ini hebat. Bukan, saudaraku. Tetapi oleh karena Allah itu yang berpihak kepada kita. Dan musuh kita itu adalah musuh Allah. Maka kita menang oleh karena Allah yang memenangkan kita. Ingat ini, saudaraku. Demikian juga kemenangan Israel itu sampai kepada hadapan suku Moab. Suku Moab ini adalah keturunan Lot. Seorang Moab itu anak dari Lot lewat putrinya sendiri. Incest.
Dan Moab ini bangsa yang dikejikan oleh Tuhan. Dan dikatakan Moab tidak akan masuk di dalam Israel. Bahkan sampai 10 keturunan tidak akan bisa masuk. Tetapi Tuhan memakai salah satu Moab, yaitu Ruth, untuk menjadi nenek moyang Yesus. Luar biasa, saudara. Nah, singkat cerita, Raja Balak ini atau Raja Moab ini, waktu melihat Israel itu berkemah di depan negaranya, maka dia takutnya setengah mati. Dan dia mengundang Nabi Bileam itu. Nabi Bileam itu jauh loh saudaraku, tempatnya dari Moab, jauh sekali. Tetapi oleh karena Nabi ini Nabi kondang, maka Balak itu kenal dan memanggil. Akhirnya kejadian dalam beberapa episode perjalanan dari Bileam ini, sampailah ia kepada Balak. Nah, tugas dari Bileam ini adalah mengutuki Israel, ya, mengutuki Israel. Semula memang perjalanan Bileam ini dilarang oleh Allah. Jangan kamu ke sana. Tetapi Bileam ini ngeyel, saudaraku. Allah bilang jangan. Sampai Bileam juga takut. Dan dia mengatakan kepada utusan dari Balak, aku tidak mau datang. Karena Allah melarang aku. Balak waktu mendengar itu, dia tidak putus asa. Dia kirim lagi pejabat-pejabatnya yang lebih tinggi, membawa harta kekayaan untuk diberikan kepada Bileam. Kamu harus datang. Bileam mengatakan, tidak bisa, karena Tuhan melarang. Tapi Bileam ini lucu, saudaraku. Dia tahu kalau Allah itu melarang, tapi dia masih kepingin duit. Dia bilang sama utusan Balak, kamu nginep aja sini ya semalam ya. Aku tak tanya lagi sama Tuhan, coba. Ini Nabi luar biasa. Akhirnya kelihatannya Tuhan itu jengkel juga. Ya sudah, pergi sana. Bileam akhirnya pergi. Tapi di tengah jalan ya tadi itu peristiwa keledai terjadi. Diingatkan oleh Tuhan. Tapi Bileam tetap Tuhan utus. Ayo kamu pergi sana, pergi ke Bileam. Pergi ke Balak. Dan gunanya ialah untuk menyumpahi bangsa Israel. Mari saudaraku, kita baca Bilangan 22 ini pada ayat yang ke-41. Ayat 41 demikian. Ayat yang terakhir dari pasal yang ke-22. Keesokan harinya Balak mengambil Bileam dan membawa dia mendaki bukit Baal. Mendaki bukit Baal. Ya, bukit Baal ini terkenal dengan berhala-berhala. Untuk mengutuki Israel. Bileam mengatakan, aku perlu naik ke bukit untuk melihat posisi dari orang-orang Israel ini. Kita pindah ayat pasal 23. Apa yang terjadi, saudaraku? 23 ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 demikian. Bagaimanakah aku menyerapah yang tidak diserapah Allah? Pada waktu Bileam di atas bukit Baal itu melihat pasukan Israel, maka Allah itu datang kepadanya dan memberikan kata-kata berkat supaya Bileam tidak mengutuki Israel. Hebat ya saudara ya. Jadi segala rencana jahat selama Israel itu masih bersama-sama dengan Allah, segala kutukan, segala sumpah serapah itu tidak terjadi kepada kehidupan orang-orang percaya. Saudara lihat bagaimana aku menyerapah yang tidak diserapah Allah. Terus
bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? Sebab dari puncak gunung-gunung batu, Dari puncak gunung-gunung batu, aku melihat mereka. Dari bukit-bukit aku memandang mereka. Lihat, suatu bangsa yang diam tersendiri dan tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir. Sekelompok bangsa yang tidak mencampur adukkan dirinya dengan dosa. Artinya dia murni adalah milik Allah. Bangsa kesayangan Allah. Umat kepunyaan Allah. Di dalamnya ada imamat yang berkerajaan. Ada pelayanan-pelayanan Lewi di dalamnya. Bagaimana sumpah itu bisa jatuh kepada orang-orang semacam itu? Bileam sekalipun dia orang yang luar biasa, tetapi pada waktu dia melihat Israel di dalam keadaan semacam itu, dia mengatakan, aku tidak bisa nyumpahi dia. Aku melihat mereka adalah bangsa yang diam tersendiri dan tidak mau bercampur dengan bangsa-bangsa kafir. Hendaknya saudaraku, perjalanan hidup kita berkaca kepada Israel, bagaimana dia mengisi kemerdekaan ini. Yang kedua, kita lihat dalam Bilangan 23 ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14 demikian. Lalu dibawanyalah dia ke padang pengintai. Ke padang pengintai. Di tempat yang bisa mengintai dengan luas, dengan bebas pasukan Israel itu. Terus ke puncak gunung Pisgah, ia mendirikan 7 mezbah dan mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah itu. Nah, kita loncat ayat 21. Apa yang terjadi dengan Bileam? Tidak ada ditengok kepincangan di antara keturunan Yakub. Pada waktu dia mengintai dan dia mau menyumpahi Israel, Allah datang kepada Bileam dan memperingatkan Bileam tidak untuk mengutuk, tetapi mengucapkan berkat. Dia mengatakan, tidak ada ku tengok kepincangan di antara keturunan Yakub, dan tidak kulihat kesukaran di antara Israel. Tuhan Allah mereka menyertai mereka, dan sorak-sorak karena raja ada di antara mereka. Ayat 23 mengatakan, sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub, ataupun tenung yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat oleh Tuhan. Tidak ada kepincangan. Kepincangan ini berbicara tentang kehidupan nikah yang tidak seimbang, saudaraku. Pada waktu kutukan itu disiapkan untuk Israel, Bileam melihat dan Bileam mengatakan tidak ada ketimpangan, tidak ada kepincangan, tidak ada keseimbangan yang rusak. Berarti kehidupan nikah mereka sesuai dengan rencana Tuhan. Tidak ada kutuk yang mempan, tidak ada mantra yang mempan. Bagi anak-anak Tuhan tidak ada santet yang mempan. Apabila di dalam kehidupan anak-anak Tuhan itu ada kekudusan hidup nikah yang betul, maka Tuhan menjamin keselamatan itu menjadi milik Israel, orang yang dimerdekakan dan dia menjalankan kemerdekaan itu. Ini sudah 2. Yang ketiga kita lihat Bilangan 24 ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5 demikian. Alangkah indahnya kemah-kemahmu, hai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu, hai Israel. Iya, ini saudaraku, mereka ini membawa Bileam ini, dukun ini,
untuk naik lagi ke sebuah tempat melihat keadaan Israel pada waktu itu. Nama bukit itu adalah Bukit Peor. Peor ini tempat berhalanya orang Midian. Jadi Bileam itu mau supaya dia minta pertolongan kepada dewa-dewanya untuk mengutuk Israel. Tetapi pada saat Bileam akan mengutuk Israel, Tuhan mengatakan ketika, ayat 2, ketika Bileam memandang ke depan dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, saudara perhatikan ya ayat ini, maka roh Allah itu menghinggapi Bileam, menguasai Bileam sehingga dia tidak bisa mengutuk. Bahkan dia mengucapkan sanjaknya, dia mengatakan ayat 5, alangkah indahnya kemah-kemahmu hai Yakub dan tempat-tempat kediamanmu hai Israel, sebagai lembah yang membentang semuanya, sebagai taman di sungai, di tepi sungai, sebagai pohon garu ditanam Tuhan, sebagai pohon aras di tepi air. Jadi dia tidak bisa mengutuk. Oleh karena Allah mau memberkati Israel. Mengapa Israel ini diberkati? Oleh karena Israel ini hidup di dalam ketertiban, di dalam kedisiplinan. Bileam mengatakan betapa indahnya kemah-kemah Israel. Pada waktu Israel itu berjalan di padang gurun, saudaraku, Allah itu menentukan susunan dari tiap-tiap suku itu untuk bermalam, berkemah. Kemah Allah itu ada di tengah. Suku Lewi itu mengelilingi, sedangkan suku lain-lain ada di sekitar mereka. Oleh karena ada suku Lewi, ada pelayanan kemah Tuhan, maka Allah menaungi seluruh Israel. Ini ketertiban, saudara. Oleh sebab itu ada 3 perkara yang kita jumpai di dalam perjalanan Israel. Sekalipun ia diancam oleh kutuk yang keji, tetapi Tuhan melindungi dia, yaitu umat kepunyaan Allah, umat kesayangan kepunyaan Allah, oleh karena dia melayani Tuhan. Kemudian yang kedua, tidak ada kepincangan, kehidupan nikah yang sangat ideal di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, mereka hidup secara tertib menurut tatanan Tuhan, formasi perang yang mereka ditentukan oleh Tuhan. Ini saudaraku yang perlu kita perhatikan. Tetapi saudaraku, kalau saudara akan mau berlanjut, atau mungkin akan saya lanjutkan di minggu-minggu depan ini, bagaimana pada akhirnya Israel yang sedemikian disertai Allah, yang tadinya begitu hebat, dia menang, selalu menang, tetapi pada suatu saat, saudaraku, di dalam perjalanan terakhir bersama dengan Musa, Musa mempunyai tandingan seorang Bileam, sama-sama nabinya, saudaraku, hebat ya, sama-sama nabinya. Maka Israel ini dirusak oleh Bileam. Dia ditipu, dia dimasukkan di dalam satu dosa yang keji. Balak pada waktu melihat bahwa Bileam ini tidak memenuhi kehendaknya, maka dia diusir. Tetapi sebelum Balak ini pergi, Balak ini mengatakan kepada Bileam ini mengatakan kepada Balak, Tuan Balak, Israel ini dia tidak akan bisa dikalahkan. Dia tidak bisa dihancurkan. Tetapi yang bisa mengalahkan Israel ini adalah Tuhan mereka sendiri. Karena Bileam ini tahu, saudaraku, dia itu seorang nabi, dia itu turunan Abraham. Dia tahu kelemahannya Israel. Kalau Israel ini dia melakukan dosa, maka dia akan hancur oleh karena Allah mereka sendiri. Dan pada akhirnya, saudaraku, Israel ini benar-benar mengalami satu musibah.
dia hancur sehingga tentaranya 24.000 orang mati di tangan mereka sendiri. Jadi bangsa ini melawan bangsa mereka sendiri, saling membunuh, sehingga sangat mendukakan. Dan ini perlu ada turun tangan dari Tuhan untuk menyelesaikan perkara ini. Tetapi untuk kali ini saudaraku, kita tidak sempat menjelajah sampai ke sana, tetapi kita berhenti sampai di sini supaya kita tahu bahwa untuk keselamatan kita, pertama kita harus merdeka, dan kita isi kemerdekaan kita melayani Tuhan. Kita ingat kita masih tinggal di dunia, banyak resiko yang kita hadapi. Sebagai contoh Israel, dia menghadapi Bileam, seorang rohaniawan, seorang nabi, tetapi ada nabi yang semacam itu, yang mengajarkan perkara-perkara yang tidak baik. Tetapi selama Israel beserta Tuhan, maka segala tindakan Bileam itu mentah, tidak akan berhasil. Tetapi manakala kita berdosa kepada Tuhan, maka kita akan runtuh seruntuh-runtuhnya. Oleh sebab itu saudaraku, pada kesimpulan ibadah ini, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, supaya kita waspada di dalam perjalanan hidup di dunia ini. Amin. Kita akan menyanyikan sebuah nyanyian, nyanyian rohani nomor 3. Ku bersyukur padamu Tuhan. Sampai ke langit, kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikan dirimu mengatasi
sampai ke langit, kebenaran-Mu sampai ke awan-awan. Tinggikan diri-Mu mengatasi bangkit berdiri, kita nyanyikan refrainnya. Sungguh Tuhan, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu lebih tinggi dari langit yang kami lihat. Kemuliaan-Mu tak berhingga. Dan kemuliaan ini Engkau akan berikan kepada kami manusia yang tadinya dalam keadaan terikat oleh penjajahan dosa. Engkau telah melepaskan kami dari belenggu-belenggu dosa. Dan Engkau telah memimpin kami keluar dari perbudakan perhambaan dosa. Bahkan Engkau menyertai kami di dalam perjalanan-perjalanan hidup untuk mencapai perjanjian akhir dari perjanjian-Mu, Tuhan. Sebagaimana bangsa Israel melintasi padang gurun yang penuh dengan mara bahaya, demikian juga kami berada di bumi ini, di takhta iblis, kata firman Tuhan. Oleh sebab itu kami memerlukan Engkau dengan sungguh-sungguh, supaya dalam perjalanan ini Tuhan, jangan kami berjalan seorang diri, tetapi kami harus berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan, Engkau telah memberikan satu solusi kepada kami untuk segera mengisi kekosongan dalam hidup ini, yaitu hidup melayani Tuhan. Oleh karena di dalam pelayanan kami menerima urapan dari Roh-Mu yang kudus, sehingga kuasa-kuasa dosa yang bahkan membawa kami untuk kembali kepada dosa itu tidak akan mampu, bahkan kutuk sekalipun tidak akan bisa menembus kuat kuasa Roh-Mu yang kudus yang menaungi kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, di dalam ibadah ini kami mendengar suara Tuhan. Bagaimana rencana Tuhan, bagaimana kehendak Tuhan, bagaimana penyertaan-Mu, bagaimana perlindungan Tuhan yang terjadi atas kehidupan kami. Biarlah kami hidup tertib di hadapan Engkau Tuhan. Biarlah kehidupan nikah kami dikuduskan,
Dan biarlah kehidupan ini juga menjadi milik-Mu, milik kesayangan-Mu Tuhan. Sehingga apa yang terjadi dalam kehidupan kami ini menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan, dan akan berakhir di dalam kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur hanya bagi Engkau, dan kami persembahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Saya mohon waktunya sebentar Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan pengumuman kita untuk 1 minggu ke depan. Namun sebelumnya terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang selalu mendukung ibadah pelayanan gereja kita di tempat ini. Tuhan Yesus yang memberkati kita dalam segala kesehatan, keluarga, pekerjaan, sampai pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pengumuman pertama yang ingin saya bagikan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, besok ada ibadah doa di tempat ini jam 5.30 pagi. Bagi Bapak Ibu yang ingin berdoa bersama-sama dengan kami di tempat ini, sebelum melakukan aktivitas, mari berdoa bersama-sama dengan kami. Kita mendoakan bangsa negara kita Republik Indonesia, kita mendoakan keluarga kita, jadwal-jadwal pelayanan yang dipercayakan kepada kita, dan juga kita berdoa bagi negara kita supaya lebih baik. Jam 5.30 pagi ada ibadah doa bersama di tempat ini. Yang kedua, ibadah PA berjalan seperti biasa, hari Rebo jam 5 sore. Yang ketiga, ibadah kaum muda berjalan seperti biasa, yaitu hari Sabtu. Ya. Nah, ada beberapa perubahan saudara sekalian, karena karnaval itu dimulai hari Sabtu, Minggu, dan Senin ya, karnaval. Oh, Sabtu, Senin, Selasa, Rebo. Oke. Nah, jadi untuk pemain musik, untuk minggu depan itu kita latihan hari Jumat, karena ada kemungkinan hari Sabtu itu padat sekali tempat-tempat yang ada, sehingga mungkin kita latihan untuk musik, untuk tim musik saja, yaitu hari Jumat. Dan untuk minggu depan Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah raya tetap berjalan seperti biasa, yaitu hari Minggu jam 8 pagi. Namun untuk ibadah sekolah minggu diliburkan Tante ya? Enggak? Oh oke, berarti ibadah sekolah minggu berjalan seperti biasa. Oke, ibadah sekolah minggu berjalan seperti biasa, namun untuk jadwal pemain musiknya kita akan oper, kita majukan menjadi hari Jumat, begitu ya. Demikian pengumuman yang saya bagikan. Yang terakhir bagi kita, ada yang berulang tahun yaitu Ibu Lili. Ibu Lili mana ya? Oke. Selamat ulang tahun Bu, Tuhan berkati dalam kesehatan, keluarga, pekerjaan. Tuhan memberkati, nanti kita akan doakan bersama-sama. Dan Bapak Chandra yang lagi sakit, kita akan mendoakan juga Bapak Chandra yang sakit. Kiranya Tuhan tolong dan sembuh sehingga bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Ada lagi yang lupa saya umumkan? Ada? Tidak ada? Ada yang ingin didoakan mungkin dari Bapak Ibu Saudara? Tidak ada? Oh, jikalau tidak ada, mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menerima doa berkat dari Bapak Gembala kita. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan mendoakan beberapa nama, yaitu Ibu Lili yang sedang berulang tahun. Semoga kebahagiaan dan segala kebaikan Tuhan dinyatakan di dalam hidup Bu Lili, dan juga untuk Pak Chandra dalam keadaan sakit, Tuhan akan berbelas kasihan dan memberikan kekuatan dan kesehatan secara pulih. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami berdoa bagi segala kegiatan yang akan kami lakukan di dalam minggu-minggu ke depan. Tuhan, terima kasih juga buat kemerdekaan yang sudah Engkau berikan bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Dan kami sedang di dalam perjalanan untuk menuju bangsa yang betul-betul berkenan di hadapan Tuhan. Kami sadar Tuhan, banyak masalah yang harus dilewati oleh bangsa Indonesia ini, bahkan segala perkara-perkara dan kejahatan yang tidak terduga itu masih ada di dalam kehidupan bangsa ini. Tapi kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah, kami memiliki Tuhan, kami adalah bangsa yang tahu menyembah Tuhan.
Tetapi ada di antara kami Tuhan yang tersesat. Tuhan, Engkau tolong mereka supaya mereka juga boleh menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi bangsa dan negara ini. Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan, bagi sidang jemaat yang sakit dan lain sebagainya, bahkan yang berulang tahun Tuhan, Engkau berikan kebahagiaan kepada mereka. Sekarang Tuhan kami mohon berkat-Mu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah segala berkat dan rahmat, anugerah, kasih sayang, damai sejahtera surgawi, keselamatan yang kekal dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah beserta dengan segala berkat ini dan juga engkau diberkati juga secara jasmania untuk menjadi berkat bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan berkati. Untuk pada